Halo, selamat bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas segala hal tentang fisika dasar, materi yang rumit, materi yang mendetail, begitupun soal-soal apapun di dalam fisika dasar. Oke teman-teman, kita akan bertemu dalam soal variasi soal yang lain di soal edisi ke-15 ya, di penerapan hukum Newton kedua. Jadi penerapan hukum kedua Newton ini banyak variasinya teman-teman, dan banyak bisa digali tipe-tipe soalnya. Oke. Salah satunya adalah tipe soal benda bertumpuk ya, benda massa A bermassa C ditumpuk, oke. Kemudian digantung sebuah tali massa B dan dihubungkan dengan tali melalui si katrol ideal. Katrol ideal itu apa? Katrol yang tidak bermassa dan tidak ada gesekan. Nah, soal seperti ini juga merupakan soal favorit teman-teman. Soal favorit di ujian tengah semester atau UTS di TPB, tahap persiapan bersama ya, mahasiswa tingkat 1 di ITB. UTS 1-nya yang tentang bab dinamika biasanya favoritnya soal seperti ini. Oke, yuk kita simak seperti apa soalnya, seperti apa informasinya. Oke, balok A dan B berturut-turut punya nilai berat, punya berat ya, 44 Newton dan 22 Newton. Jadi balok A, oke, ini 44 Newton ya, yang ini 22 Newton si B ya. Oke. Nah, kemudian tentukan, pertanyaannya adalah tentukan berat minimum balok C. Oh, balok C belum ada beratnya teman-teman. Untuk menahan A agar tidak bergeser. Oke, agar tidak bergeser artinya dia statis, dia diam. Oke, si benda ini diam. Jika mu S antara A dan meja adalah 0,20. Berarti di sini mu S-nya 0,20. Nah, teman-teman, ide kuncinya adalah si balok A tidak bergerak. Berarti syarat kunci tidak bergerak apa? Berarti nanti gaya yang menarik gitu ya, yang menarik si A dan C ini berarti apa gayanya? Berarti ini teman-teman, T ya. Nanti untuk menjawab nomor A ya, ini kita jawab nomor A nih. Jawab. Nah, ide kuncinya, kunci ini, ide kunci. Saya kasih ide kunci dulu. Ingat kata-kata tidak bergerak. Berarti kalau kata-kata tidak bergerak berarti ada sesuatu yang menahan agar suatu sistem atau suatu benda itu ditahan oleh suatu gaya namanya gesek statis. Nah, ide kuncinya adalah syarat tidak bergerak si A itu. Syaratnya apa katanya? A tidak bergeser nih. A tidak bergeser. Syarat A tidak bergeser. Otomatis A dan C ya, A tidak bergeser. Itu syaratnya adalah si gaya yang apa ini teh? Apa teman-teman? Gaya yang menariknya. Oke. T-nya itu harus lebih kecil sekali dari apa? Dari Fs maksimumnya. Fs maksimumnya teman-teman. Nah, ini kuncinya. Kalau T-nya sama dengan Fs, waktu itu kita udah pernah bahas. Kalau T-nya sama dengan Fs, artinya apa? Fs max ya pasti. Artinya si balok A itu tepat akan tergelincir, artinya tepat akan bergeser. Tepat banget ya. Jadi belum bergeser tapi mau gitu. Nah, tapi beberapa satu detik kemudian T-nya lebih besar dari Fs. Nah, ini bergerak teman-teman. Kondisi ini bakal bergerak. Ini tepat akan bergerak. Dan yang terakhir yang ini kondisinya masih diam teman-teman. Masih diam. Berarti ide kunci untuk menjawab persoalan nomor A adalah yang ini. Nah, itu mah kasus yang lain. Oke teman-teman, yang perlu teman-teman ingat, jika untuk penyelesaian benda hukum Newton kedua ya, benda bertumpuk dan lain-lain, itu alangkah bagusnya kita harus menuliskan dulu yang menggambarkan diagram benda bebas. Ingat seperti itu teman-teman, karena dengan diagram benda bebas kita akan tahu apa sih gaya-gaya yang bekerja pada tiap benda. Oke teman-teman, yuk kita gambarkan diagram benda bebasnya. Kita mulai dari benda C boleh. Nomor A. Oke, kita tulis diagram benda bebas benda C. Kita tuliskan titik ya teman-teman, jangan lupa titik ya, karena di sini dinamika benda titik. Oke, benda C punya gaya normal ke atas akibat dorongan dari permukaan A. Oke, anggap A-nya permukaan, banyak permukaan di sini ya.
Kemudian si C punya gaya berat ke bawah WC. Oke, saya tulis WC aja. Kemudian sebenarnya di informasi tidak ada gaya gesek antara A dan C. Sebenarnya tidak ada, teman-teman. Tapi kan A dan C itu dia diam. Berarti diam itu berarti sebenarnya ada gaya yang keep, menjaga A dan C. Oke. Berarti kalau balok ini tergelincir, kira-kira balok yang C akan bergerak kemana? Bergeraknya akan ke sini, bergeraknya. Nah, yang C ini ya punya A di sini. Kalau tergelincir tetapi ternyata tidak. Oh, berarti ada yang menahan, arahnya kemana? Ada yang menahan ke sini, F. Berarti F geseknya ini, teman-teman. Nah, F antara CA, C dan A. Nah, kemudian kita lanjut ke benda A. Benda A. Oke. Kalau benda A kita tuliskan, berarti ada gaya normal NA ya, teman-teman. Oke, ada WA. Kemudian ada gaya gesek ya, gaya gesek statis di sini, teman-teman. Antara siapa? Antara A dan lantai. Fs, oke, A dan lantai. Nah, AL. Saya tulisnya Fs AL. Oke, arahnya ke kiri. Karena benda ini kalau ditarik sama T, dia akan geraknya ke kanan. Kalau ini geraknya ke kanan ke sini. A. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya gaya di sini belum komplit. Kenapa? Karena kita belum meninjau aksi reaksinya, teman-teman. Teman-teman masih paham nggak aksi reaksi? Aksi reaksi itu terjadi kalau benda saling kontak. Nah, benda saling kontak nih. Ini terbukti nih. Dua benda berkontak. Nah, bersentuhan. Oke, benda B emang nggak ada. Benda B tidak ada aksi reaksi. Di sini ada aksi reaksi, teman-teman. Nah, kira-kira gaya kontak aksi reaksinya apa? Yang pertama adalah ini, teman-teman. FCA, gaya gesek ini kan di antara. Jadi ingat, gaya akselerasi itu harus di antaranya, di antara benda A dan benda 1 dan benda 2, antara benda A dan benda B. Itu ingat, teman-teman. Nah, di sini FCA itu akan menggesek. Oke, dia melakukan aksi terhadap si A. Si C itu menggesek. Berarti si A akan membalas, teman-teman, gesekannya. Arahnya kemana? Arahnya berlawanan sama ini. Berarti arahnya ke sini. Nah, berarti ini adalah FAC. F pada A, ini F pada C oleh A. Oke. Kalau ini berarti F pada, salah ini. F pada A oleh C. Nah, kalau ini berarti F pada C oleh A. Nah, gitu. Ada satu lagi gaya aksi reaksi di sini yang belum kita tulis. Oke, ini mate di sini ya, sorry. Ini T. Ada aksi reaksi yang belum selain gaya gesek, yaitu gaya normal. Gaya normal siapa? Ini. NC adalah dorongan dari benda A ke C. Jadi NC itu ya, NC yang ini, NC itu saya tulisnya adalah gaya dorongan pada C oleh A, teman-teman. Gitu. Arahnya ke atas, arahnya ke atas. Nah, putih positif. Nah, sekarang ada kebalikannya, ini aksinya. Aksi siapa? Aksi si A, aksi si A ke C, aksi si A ke C. Nah, aksi si A ke C, jadi pada C oleh A, jadi aksinya. Nah, berarti si reaksinya adalah si C akan membalas, arahnya ke bawah berlawanan, arahnya ke sini. Berarti ini N pada A oleh C, arahnya ke bawah. Berarti kalau AC atau NC lah, NC aksen itu tidak lain adalah, ini saya tulisnya bukan NC, berarti NC aksen. NC aksen adalah N pada A oleh C, arahnya ke bawah, minus, arahnya ke bawah. Nah, komplit sudah untuk penggambaran benda bebas di A dan B. Kalau benda C mah gampang. Benda C mah gampang ya. Berarti tinggal tegangan tali ke atas, kemudian tegangan gaya beratnya ke bawah, berarti WB. Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan A, besar minimum berat balok C, berarti WC, kita akan cari WC ya. Nah, teman-teman, kita tinjau untuk A dan B, untuk A dan C itu satu sistem saja. Kenapa? Karena lebih enak gitu ya, ditinjaunya bareng-bareng sama-sama, karena biar tidak
rumit gitu. Karena ini satu kesatuan teman-teman. Karena balok ditariknya benda A di benda A. Jadi ini beratnya bareng-bareng. Jadi kita tinjau sistem ya, tinjau sistem A dan C saja. Sistem boleh sistem A dan C. Oke. Berarti kita tinjau sigma fx sistem. Nah, sama dengan kira-kira apa? M kali A-nya nggak ada karena A-nya diam 0 artinya. Oke, sigma fx sistemnya siapa aja? Berarti gaya-gaya yang arah X teman-teman masukkan ke sini. Berarti ada T nih. Ada T, ada apa lagi? Ada FSAR, A dan lantai, oke, ada min FCA, ada ini plus FCA, FAC sama dengan 0. Nah teman-teman, ini gampang sekali kalau kayak gini. Nanti ada yang saling menyalahkan, ini nggak ada. Itu gunanya untuk kita tinjau satu sistem. Artinya kita nggak usah mencari FCA atau FAC-nya, nggak usah, karena di sini tidak ada gaya, tidak diketahui gaya koefisien geseknya, gosek statis kita nggak ada diketahuinya di informasi. Artinya kita langsung hajar aja, kita coret. Berarti T-nya adalah sama dengan ini, dia gesek A dengan lantai. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita tinjau benda B, tinjau B. Kalau tinjau B mah langsung, berarti sigma FY sama dengan 0, talinya sama dengan T min WB dulu ya. T min WB sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan WB. Nah, berarti T di sini bisa saya ganti jadi WB. Berarti WB oke, sama dengan Fs A dan lantai. Oke, syaratnya tadi apa teman-teman? Syaratnya ini. Syarat di sini. Syaratnya apa? Agar A tidak bergeser. A tidak bergeser. Syaratnya tadi apa? Gaya tegangan talinya harus lebih kecil dari Fs maksimum, berarti mu S dikali gaya normal siapa? Gaya normal A. Fs maksimum kan di sini. Nah, berarti N-nya punya NA. Sini. NA. Oke, teman-teman, berarti WB-nya T-nya kan sebenarnya WB di sini. Berarti bisa saya tulis syarat di sini. Berarti WB di sini WB kurang dari mu S dikali NA. Nah, oke, di sini kan. Nah, kemudian teman-teman WB kurang dari mu S NA itu kita akan mencari nilai WC-nya. Wah, dapat dari mana? Nanti kita lihat. Nah, ini kan syaratnya. Berarti kita mencari nilai itu harus sama dengan dulu. Berarti kita asumsikan seimbang dalam keadaan sama dengan ya. Berarti WB-nya sama dengan mu S kali NA. WB-nya kan udah ada teman-teman. WB-nya berapa? WB-nya 22. Udah ada nih. 22, mu S-nya udah ada 0,2. Nah, NA-nya yang belum ada, teman-teman. NA-nya didapat dari kita tinjau sistem A dan C yang ini. Tapi sumbu FY-nya di mana ya? Sebelah sini aja ya. Oke, berarti kita mencari sigma FY-nya di sini aja lah, apa? Nah, di sini. Oke, tinjau sistem A dan C nih. Sistem A dan C. Sigma FY sama dengan 0 karena tidak ada gerakan arah sumbu Y. Yuk, gambarkan arah sumbu Y semuanya gaya-gayanya. Ada NC nih. Ada NC ke atas. Ada min NC nih ke bawah. Min NC sama nih, nanti coret. Ada NA tambah NA. Ada apa ini? Ada WA ya. WA WC. WA WC ke bawah. Ke bawah tuh, ke bawah mah min ya. Min WA min WC ditambah NA sama dengan 0. Nah, teman-teman ada yang coret NC dan NC aksen yang enggak ada. Berarti saya dapat di NA-nya nih. Berarti NA sama dengan ini WA ditambah WC, pindah ruas. WA tambah WC. Tuh, udah ada. Berarti saya dapetin dong di sini. Berarti 0,2 WA ditambah WC 22. Nah, gini. Kalau kayak gitu WC-nya nemu, teman-teman. Oke.
22 dibagi 0,2 aja. Berarti 22 per 2/10 sama dengan WA tambah WC. 220 bagi 2 110. Berarti 110 sama dengan WA ditambah WC. WA-nya ada, WA-nya 44. Oke, di mana? Di sini aja lah. Berarti 110 sama dengan 44 ditambah WC. WC-nya nemu atuh. 66 Newton. Gitu teman-teman. Berarti udah ketahuan nih berat minimum balok C untuk menjaga agar A-nya diam gitu. Tidak gerak ke kanan. Oke, itu untuk nomor A. Sekarang kita jawab nomor B. Balok C tiba-tiba diangkat. Artinya balok C-nya nggak ada nih. Oke, lebih mudah nih. Balok C-nya nggak ada. Berapa percepatan balok A jika μk? Oh benar. Jadi kalau balok C-nya nggak ada, artinya dia bergerak tuh. Berarti T-nya ngedorong ke sana. Artinya T-nya lebih besar dari Fs maksimum. Berarti di sini bukan μs lagi yang bekerja, tapi muncul μk, teman-teman. Muncul μk 0,15. Oke, karena sudah, berarti kita di sinilah ya. Oke, kita jawab nomor B. Jawab nomor B. Oke, nah berarti keadaannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini balok B sama A saja, teman-teman. Oke, ini FK berarti. Berarti kita sigma Fx saja. Berarti tinjau benda A dulu boleh. Tinjau benda A. Sigma Fx sama dengan M A dikali A. Oke, berarti ada T min FK sama dengan MA dikali A. Oke. Kemudian benda A kita tinjau sigma FY nya boleh. Sigma FY sama dengan 0. Berarti ada apa? Ada NA min WA sama dengan 0. Berarti NA nya sama dengan WA. Oke. Kemudian kita tinjau, ini μk-nya 0,15, diingat-ingat ya, saya hapus. Oke. Kemudian kita tinjau benda B. Kalau benda B mah langsung aja. Sigma FY sama dengan 0. Ada dengan A ya, MA. MB dikali A. Arah ke sini yang positif, arah gerak A. Oke, ini A. Berarti WB min T sama dengan MBA. Nah, teman-teman, berarti FK-nya kita cari dulu, FK-nya nilai FK. Yang ini nih. FK ini. FK adalah μk dikali NA ya. NA-nya sendiri WA. Berarti μk kali WA. Nah, gitu kan? Nah, si T kita akan merubah T ini biar disubstitusi di sini. Berarti T di sini adalah WB min MBA. MB dikali A. Oke, udah masukin sini kedua persamaan ini. Berarti T-nya ini, oke, saya tulis WB min MB itu apa? MB itu WB per G ya. WB dibagi G, oke. A min FK-nya ini μk dikali WA itu WA saja loh. WA sama dengan MA apa? WA per G ya, WA per G dikali A. Ini hampir selesai. Kita samakan penyebutnya, samakan suku-suku yang sama A-nya sama A. Oke, A sama A nih. Pindah. Oke. Ini dihapus saja, udah tadi ya jawab. Nah, berarti kita tinggal WB yang ini μk dikali WA sama dengan ini pindah. Jadi WA per G ditambah WB per G dalam kurung A. Nah, ini G-nya sama, kesini aja pindah luas. Jadi G dalam kurung WB min μk kali WA, oke, per WA ditambah WB. Nah, itu teman-teman A-nya. Ini tinggal teman-teman masukin aja nilainya, ada semua. G-nya 9,8 ya. G-nya 9,8, WB-nya udah tadi. WB-nya berapa? 22 ya. 22 min μk-nya 0,15, WA-nya 44 ya. 44 per 44 ditambah 22 sama dengan A. A-nya berapa? Ternyata udah dihitung, teman-teman. Saya coba hitung, A-nya 2,3. Jadi A-nya adalah 2,3 meter per sekon kuadrat. Besarnya, nah ini besarnya A-nya. Oke, itu mungkin teman-teman soal favorit di dalam
UTS biasanya seperti ini. Ini soalnya di buku Halidai teman-teman, buku Halidai Resnik ya, acuan paling utama di fisika dasar di TPB atau mahasiswa ITB tingkat 1. Jadi soal-soal seperti ini bisa ditemukan di buku-buku textbook yang lain, Pipler, Young, Giancoli, Sirwe Jewet dan lain-lain. Banyak teman-teman, Kartnal dan lain-lain. Tipe seperti ini banyak. Oke, saya hanya ambil dari satu buku saja. Oke, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Mungkin teman-teman nanti bisa menggali terus ilmu di fisika dasar ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam fisika.com. Dadah.